Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pada kesempatan ini saya kasih tahu caranya ya untuk mengatasi segala sesuatu sesuai judul saya, yaitu perewangan kodam goib dari bayi kluron. Bayi kluron itu adalah bayi yang mati. Itu sangat-sangat bisa digunakan sebagai kodam goib yang melebihi keampuhan dari pusaka atau benda pusaka ya. Tapi ini karena sudah setengah 4, siapa yang belum sholat asar silahkan sholat asar dulu. Ayo mari, siapa yang belum laporan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dulu ya. Silahkan sholat dulu, nanti bisa melihat selanjutan dari live streaming saya. Sholat kan cuma hanya 10 menit sudah cukup kan, bisa lebih dari 20 menit tidak apa-apa. Nanti saya unggah bagi yang terlambat melihat tentang wawasan kodam goib bayi kluron, bayi yang mati atau bayi teragan ya. Itu kekuatannya melebihi dari isi kodam benda pusaka, melebihi kodam goib yang dimiliki setiap orang ya. Tapi bayi kluron ini yang bisa dan dibantu adalah khusus orang tuanya. Dan saya ingatkan lagi bagi yang kemarin sudah puasa 40 hari karingkes di hari Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, yang kemarin diawali setelah asar atau habis asar, silahkan buka sekarang ya. Jadi pendak jam silahkan buka, nanti buka puasa, makan biasa. Kemudian bisa lanjut melihat live streaming atau buka sambil lihat live streaming saya, atau nanti bisa melihat unggahan lagi jika dari pusat TikTok mengizinkan saya unggah live streaming saya ini. Kalau saya ini tadi habis sholat ngasar sudah buka puasa, yaitu puasa tanpa makan 3 hari 3 malam, yaitu dengan niat puasa 40 hari, karingkes ada di 3 hari, Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Yaitu kesempatan ini saya setelah buka puasa saya kasih wawasan tentang kodam goib bayi teragan. Ini sangat ampuh. Ini khususnya ibu yang punya bayi-bayi teragan atau kluron ya. Umpamanya lahir belum waktunya, sudah dinyatakan oleh spesialis dokter kamu sudah mengandung 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan. Kemudian ternyata kamu tidak sengaja, ini tidak sengaja ya, tidak sengaja. Tidak sengaja, kalau disengaja itu berdosa. Musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sengaja waktu dia ke toilet atau waktu buang air keluar jendelan merah, yaitu antara campuran sperma dan sel telur sudah menjadi daging, itu sudah disebut adalah janin bayi. Itu harus cepat diambil di toilet itu. Waktu mau berak atau mau kencing ternyata keluar, langsung diambil, cari mori putih, kain putih, dibuntel. Kemudian dikubur di pemakaman. Kalau enggak ya dikubur di luar pintu rumah atau di samping rumah. Dan lakukan doa seperti halnya menghormati jenazah dewasa. Ya, walaupun baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah disebut bayi ya. Dan perlakukan sebagai orang dewasa meninggal. Bahkan bagi yang ibu keguguran atau bayinya mati setelah lahir ya, itu langsung nanti suruh keluarganya yaitu menguburnya secara dewasa ya. Jangan seperti seenaknya dibuang atau dibuang sampah ke selokan, itu tidak boleh. Itu langsung kena laknat Allah, langsung kena siku kualat apesial di dunia ini, bahkan di akhirat ya. Karena apa? Bayi yang sudah wujud ataupun masih berwujud darah itu harus dihormati, dan itu adalah
makhluk yang suci, belum punya dosa sedikit pun. Dari kesucian itulah bayi itu walaupun baru wujud darah atau sudah janin atau sudah wujud bayi meninggal, itu akan menunggu ibunya di pintu surga. Jadi mengadang-adang menunggu ibunya di pintu surga. Jadi rawatlah dengan baik, ya. Silakan yang sudah puasa 40 hari, jam sekarang yang kemarin WWT boleh buka, boleh ngerokok santai. Yang diawali seperti puasa Ramadan, caranya ya nanti habis azan maghrib. Dan yang puasa mutih pendak jam boleh buat sekarang atau pendak jamnya. Silakan. Salam Rahayu, semoga diberkahi atas puasa 40 hari, Karingkes 3 hari. Dan bagi yang sengaja dibunuh, diaborsi, ya, pasti 1000% hidupnya pasti sengsara ibunya. Bahkan lelakinya yang menyuruh menggugurkan pasti sengsara hidupnya. Karena dibayang-bayangi oleh aura kodam goib bayi ini tadi. Kenapa saya dibunuh? Saya tidak punya dosa. Saya ingin lahir ke dunia. Walaupun itu janin itu hasil diperkosa atau hasil selingkuh atau hasil kumpul kebo, harus dimakamkan dengan baik. Dan jika sampai lahir hidup jangan dibuang, kamu akan kena laknat di dunia, gitu. Karena banyak sekali kehidupan di kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil atau bahkan di daerah desa pun masih ada orang suka menggugurkan bayinya dengan sengaja, dengan jamu, dengan obat, ya. Jangan sekali-kali melakukan hal itu. Langsung kena azab, yaitu sengsara di dunia wal akhirah. Karena bayi itu suci, belum punya dosa, dan dia akan menunggu ibunya di pintu surga, ya. Dan kemudian untuk ini, bagi bayi yang sudah meninggal, caranya untuk mengamalkannya biar menjadi ibunya, khusus yang ibunya. Tapi bagi pemirsa yang tidak punya bayi teragan atau kluron, nanti kamu waktu ziarah kubur, ya, ziarah kubur, kirim doa kepada yang kamu ziarahi, karena kamu khususkan kepada almarhum bayi-bayi yang di situ di makam. Pasti ada di makam itu bayi-bayi teragan atau bayi-bayi mati, ya, bayi-bayi mati. Dalam arti bayi yang belum punya dosa, ya. Kalau sudah punya dosa, tidak bisa sebagai kodam goib, tidak bisa. Jadi di antara usia 5 tahun ke bawah atau 4 tahun ke bawah itu masih suci, belum tahu dosa. Ya, jadi nanti kalau kamu ziarah ke makam, di samping kamu kirim doa tak yasin tahlil kepada yang kamu ziarahi atau sesuai agamamu, ya, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, Konghucu dan sebagainya, sesuai agamamu, doa di makamnya, doakan kepada ahli kubur, khususnya bayi-bayi di situ. Ya. Suatu saat bayi-bayi itu cirinya mengikuti kamu, kamu ingin punya kodam goib bayi teragan atau bayi mati, itu cirinya kamu langsung mimpi setelah kirim doa khusus kepada semua bayi di situ. Salah satu pasti ada yang ikut, karena ada di antara di makam itu pasti ada orang tuanya atau keluarganya yang melalaikan kirim doa. Ya, kalau sampai di situ di makam semuanya rajin kirim doa, datang ke tempat makam itu, nggak apa-apa, pasti kamu juga akan mempunyai kodam bayi kluron atau bayi teragan atau ibu yang melahirkan bayinya mati, ya. Pasti itu sebagai kodam goib sangat kuat. Isi benda pusaka seampuh pun kalah, masih menang kodam goib bayi teragan atau kluron, ya. Untuk itu caranya adalah kamu kirim doa dulu kepada bayi teragan itu, ya. Setelah kirim, ini yang khususnya ibu yang punya bayi kluron, ya, keguguran, ya. Dan bagi yang sudah terlanjur dibuang kalen atau diamu, bisa dijawab dari rumah. Sudah terlanjur dan menyesali sampai sekarang dirahasiakan. Setelah melihat live streaming saya bisa mengamalkannya supaya penyesalan Anda
minta ampun kepada bayimu yang telah kamu buang ke parit dan sebagainya, ke sampah, baru berwujud darah kental. Itu kayak itu berbeda dengan men atau head ya. Karena kalau darah men itu agak encer, tapi kalau sudah janin itu jendel gitu. Karena percampuran sperma dengan sel telur. Ya, jadi darah jendel gitu. Dan cara untuk bagi yang awam belum tahu caranya, biar menjadi perewangan atau bisa membantu ekonomi, bahkan kamu terpuruk ekonomi, dioyak-oyak bank, dioyak-oyak angsuran bank, kemudian sakit rasa sembuh-sembuh, kemudian selalu ada masalah di keluarganya, itu bisa digunakan sebagai kudam goib. Ya, caranya begini. Ini khususnya yang ibu benar-benar punya dulu ya. Satu, ibu yang punya bayi kluron. Nanti yang lainnya ada lagi. Ibu yang punya bayi kluron, silahkan setiap hari kelahirannya di rumahnya kamu siapi, yaitu intok-intok atau jenang abang putih. Jadi ambil nasi yang belum didahului keluarga lain, nasi satu jemput, kemudian sambil jemput, yang satu dikasih gula merah, namanya jenang putih ya. Kemudian dikasih air putih sama kalau bayi kan susu harga Rp1.000 atau Rp1.500 itu loh. Dikasih manis, dikasih gelas. Jadi ada air putih dan susu putih ya. Setelah itu bila perlu dikasih bunganya liman, jangan telon. Kalau telon untuk makhluk gaib yang lain. 7 rupa juga untuk makhluk yang lain, tapi itu kembang liman ya. Dikasih kembang liman, beli aja 7.000 atau 10.000 satu bungkus. Ntar itu ada ayam masuk ke rumah. Jadi khusus ibu yang mempunyai kluron, kamu siapi yaitu bunga liman. Satu bungkus beli aja 7.000 atau 10.000. Bunga liman itu apa, Mbah? Yaitu makanan dari bayi itu, kluron itu. Kantil putih, kantil kuning, mawarnya jambon, melati, kenanga. 5. Sekali lagi, kantil putih, kantil kuning, mawar jambon, melati dan kenanga. Taruh di piring atau di mangkok atau tempat apa, kasih air, kemudian dimasuki kembang liman itu. Setelah itu siapkan yaitu air putih 1 gelas. Kemudian siapkan susu manis. Ya, beli aja 1.500 2.000 itu di kios-kios itu, kasih gula. Terus harus itu kemudian ambil nasi sejemput putih, taruh di lepek. Nasi 1 jemput taruh di lepek, atau jadi lepek 1 jadi 2, untuk 2 tempat itu berapa? 1 jemput nasi tok, kemudian 1 jemput dikasih gula Jawa, namanya jenang abang putih. Kemudian dikasih induk-induk nasi, yaitu kayak tumpeng kecil aja, 1 gegem nggak nyampe, dibentuk tumpeng. Kemudian dikasih bawang merah, dituncep pakai lidi ya, kemudian kasih cabai atasnya, kemudian dituncupkan di tumpeng itu ya. Kemudian bagi yang mau membakar dupa ya, bakar dupanya 7 ya. Kalau mau bakar kemenyan ya mangga ya, enggak pakai juga enggak apa-apa. Kemudian kamu doanya seperti ini ya. Duh Gusti Allah, kawula nyen pengayoman ya, marmarti sedulur kembar goib jabang bayiku. Marmarti sedulur kembar goib jabang bayi anakku. Dagingnya anakku, getih abangnya anakku, getih putih anakku, getih irenge anakku, getih kuninge anakku, pusre anakku, otot saraf balung sungsume anakku. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Atau bismillahirrahmanirrahim, bismillah 7 kali bagi yang non muslim ya. Setelah itu langsung bacakan untuk anak itu
Kamu minta tolong pada Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah, ya Robbi, atau ya Tuhanku, atau ya Dewaku, terserah sesuai agama masing-masing. Minta tolong pada Tuhannya supaya rezeki lancar, supaya segala permasalahan lah, sakitnya cepat sembuh, cepat terlunasi hutang, warungnya laris, proyeknya lancar, pengangguran jadi dapat pekerjaan cepat, ya begitu. Kamu bicara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara langsung bagi ibu yang membacakan ini langsung didengar oleh bayi yang masih suci, belum punya dosa. Walaupun sudah dikubur, dia akan datang ke situ. Karena dia merasa minta kasih sayang ibu. Ya. Bahkan yang tadi sudah terlanjur menggugurkan, dibuang kalen, sampah dan sebagainya, kalau dilakukan seperti ini akan datang dan ibunya akan ditolong oleh bayinya, ya, sebagai perewangan Anda. Dan bayi ini ibunya sedih pasti akan ditolong. Itu melebihi kekuatan dari saudara gaib di jiwa raga ibunya, karena dia sudah mewujud, ya, mewujud di alam dunia ini, dan usianya juga mengikuti seperti manusia tumbuh. Umpanya meninggalnya baru usia 5 tahun sampai sekarang, terus kemudian berlanjut sekarang usia 10 tahun, ya bersana 10 tahun gitu, ya. Jadi mengikuti, walaupun dikubur dia juga mengikuti usianya, ya itu. Dan bayi keluar ini bisa digunakan untuk pelarisan dagang. Ya, dalam arti minta tolong Tuhanmu, otomatis anak ini nanti akan menampakkan diri ketika kamu sedih. Ketika kamu sedih, pasti bayi keluar ini akan menampakkan diri. Wujudnya nari-nari. Kayak tuyul tapi bukan tuyul, jangan salah ya. Dia telanjang. Kalau tuyul kan biasanya kupingnya jedrat, matanya satu merot-merot, nggak sempurna. Kalau bayi keluar sempurna. Karena dia ciptaan Allah yang sempurna, karena manusia ciptaan Allah yang sempurna. Jadi nanti bukan menakutkan kayak tuyul kan merot gitu. Kalau tuyul ya, bahkan ada yang gini tuyul. Kalau ini enggak sempurna. Dan bagi siapa saja yang belum tahu jenis kelaminnya, umpamanya lahirnya belum di USG, ke dokter nggak tahu sudah keluron atau meninggal, itu harus dinamakan dengan nama pria. Ya, jangan wanita, pria. Ya, seperti itu. Dan bayi keluron ini nanti kalau sudah sering dikasih sesaji seperti ini, 3 kali kasih di meja itu setiap hari kelahirannya, dia akan menampakkan. Waktu pertama biasa biar ibunya nggak takut, mimpi ibunya ketemu anak kecil telanjang. Tapi kalau sampai sekarang usianya dewasa, ya ibunya ketemu anaknya persis tapi telanjang. Dewasa, mungkin usianya 25 atau 21 atau 30 tahun sampai sekarang, ya telanjang. Tapi tidak menakutkan. Ya, tidak menakutkan. Itu bukan hantu masalah. Bukan kodam, jin, setan, iblis, bukan. Itu anak, itu manusia. Belum punya dosa. Ya. Dan jika nanti dilakukan 7 kali weton pelahirannya, dia akan menampakkan diri kadang. Lari-lari dewasa. Nah, nanti kalau waktu tahu dewasa, kamu di tempat meja itu, di tempat kembunga, sesaji itu tadi dikasih baju sesuai ukuran mereka. Kamu taruh baju di meja situ. Jadi nanti dia menampakkan diri akan memakai baju seperti itu. Jadi tidak telanjang begitu ya. Jadi kodam goib keluron bisa mewujud seperti manusia karena dia makhluk Allah yang suci, belum punya dosa. Bahkan nanti akan menunggu ibunya di pintu surga. Ya. Dan bagi yang sudah terlanjur menggugurkan, aborsi dan sebagainya, silahkan tobat nasuha, biar hidupnya tidak sengsara. Karena bagi siapa saja, baik laki-laki yang selingkuh, baik laki wanita yang selingkuh, zina atau wanita nakal yang pernah menggugurkan, wanita nakal, maaf ya, aku nggak mau mengatakan kan, wanita nakal yang gonta-ganti pria, jual diri hingga punya keluron bayi, silahkan cepat tobat detik ini. Jangan menjadi wanita nakal lagi.
Karena menjadi wanita nakal sebagai WTS ya, wanita tunasusila, itu karena keterpurukan ekonomi uang. Jadi mulai detik ini hentikan menjadi WTS. Gunakan dengan kodam anakmu yang sudah kamu gugurkan. Langsung cepat terbantu ekonomimu, bahkan kamu tidak akan berusaha. Tobat nasuha, datang ke tempat saya. Saya wujudkan bisa bayinya nanti. Dengan jarak jauh saya bisa wujudkan, datang aja kemari. Nanti bawa alat-alatnya, atau nanti saya cukupi atau saya siapi alat-alat untuk mewujudkan bayi terakan atau bayi keluaran Anda supaya menjadi perewangan Anda, menjadi kodam Anda. Itu lebih ampuh. Disuruh apa saja bisa, sebagai pelarisan, untuk mencarikan pekerjaan, untuk angkat derajatmu, perusahaan yang hancur, udah miliaran rupiah hutang numpuk, bisa disuruh mencarikan uang dengan cara anak itu akan menuju orang-orang yang sekiranya bisa menolong ibunya atau bapaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nukhairini. Jadi kesempatan bagi yang tidak punya Rahayu Sutresno, Sahayu Dino Dongo Didongo. Jadi bagi yang tidak punya bayi kluron pun, tidak punya bayi mati lahir dari istrinya, bisa punya. Gimana caranya? Seperti tadi, waktu ziarah, di samping kamu kirim doa kepada yang kamu ziarahi, ziarahlah kepada jamaah semua bayi-bayi di makam situ. Pasti salah satu akan ikut kamu. Ya, itu melebihi kodam goib dari si pusaka dan benda gitu loh. Cepat disuruh, mujud ya cepat gitu. Datang saya ajari, ya. Silakan. Muhai, salam kenal dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Iya, dari Sumeneb Muhammad Wahli. Ini banyak sekali santri saya dari Madura kemarin. Ya, silakan datang. Jadi bayi itu melebihi kodam goib. Kodam goib isi pusaka, akik, kalah. Masih cepet disuruh mencari rezeki uang untuk mengatasi masalah. Bapaknya kena kasus, kena perkara hukum, cepet ditolong. Yang penting bapaknya tidak pernah niat menggugurkan. Kecuali bapaknya niat menggugurkan. Nah itu loh. Ya maaf, ini ada SMS, saya baru live streaming ya, maaf. Jadi bagi yang ingin mempunyai perewangan bayi itu lebih kuat cari rezekinya ya. Itu. Silakan datang, saya wujudkan langsung. Tidak usah takut karena wujudnya ya bayi. Kecil kayak tuyul tapi nggak menakutkan. Kalau tuyul kan cengat-cengat. Demi Allah, demi Al-Quran. Saya pernah ketemu tuyul waktu saya di Solo, waktu saya masih kecil. Saya ditaplok-plok itu yang dijambak. Ya putih itu. Tapi wajahnya jelek. Baru sekali saya melihat. Kalau genderuwo pocong saya sering lihat. Tapi ini kalau bayi terekan itu wujudnya bayi, nggak menakutkan. Silakan datang, saya bantu. Untuk mengatasi ekonomi, mengatasi proyek dan sebagainya. Yang belum punya nanti kamu bisa ziarah di makam. Itu wawasan untuk menolong Anda dalam mengatasi ekonomi, mengatasi segala sesuatu. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula minan nasir. Dari Guru Besar Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer, Dusun Kliyo, RT 1 RW 3, Desa Sugihwaras, Pring Kuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer, tempatnya orang bermeditasi setelah melakukan tobat nasuhah demi mengangkat derajatnya hidup bahagia fi dunya wal akhirah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Banten silakan datang.